Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Auparapiki dengan NIM 12440200056. Tujuan dibuatnya video ini ialah untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Tabligh yang diampu oleh Kiai Haji Jujun Junaidi dan Bapak Arif. Di sini saya akan berceramah dengan topik berbakti kepada orang tua. Mari kita mulai ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat Islam dan imannya kepada kita, dan sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bernapas di dunia ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabiana ya Maulana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakti kepada orang tua. Seringkali kita menganggap sepele bakti terhadap kepada orang tua itu. Padahal kedua orang tua kita itu telah mengurus kita sedari kecil sehingga kita besar gitu, sehingga kita dewasa. Tapi kita sebagai anaknya terkadang selalu berbuat seenaknya kepada orang tua, padahal hal ini tuh dilarang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, dan ada juga beberapa hadis yang justru menjelaskan bahwa ketika orang tua murka, Allah pun murka. Di sini bakti orang tua tidak dapat diukur dengan materi. Bakti orang tua melebihi dari materi, dan kita sebagai anaknya harus berbakti, entah itu dari segi materi ataupun yang lainnya. Adapun dalil yang memperkuat bakti kepada orang tua ada di dalam surat Al-Isra ayat 23, dan adapun bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffi wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Di ayat tersebut menjelaskan apabila kedua orang tua kita telah lanjut usia dalam pemeliharaan kita, hendaklah kita berkata lembut dan jauhi kata ah. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sama sekali tidak boleh berucap ah ketika orang tua menyuruh kita, dan di ayat tersebut juga dijelaskan bahwa kita harus berkata lembut kepada kedua orang tua kita. Tidak boleh kita dalam berkata kepada orang tua kita itu membentak, mencaci atau memaki, karena kedua orang tua kita membesarkan kita itu dengan sangat lembut dan penuh perhatian. Tidak etis kita sebagai anaknya berkata kepada orang tua dengan nada yang tinggi dan membentak. Itu sangat tidak diperbolehkan. Dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridallah wa ridhu walidain wa suhtullah wa suhtu walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Di hadis ini menjelaskan bahwa ketika orang tua murka, Allah pun murka, dan ketika orang tua ridho, maka Allah pun meridhoi kita. Maka dari itu kita sebagai anaknya tidak boleh membuat orang tua murka, sakit hati, atau kecewa terhadap perlakuan kita. Dan sebagai bakti anak kepada orang tua yang paling kecil nilainya yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Dan adapun dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan adapun bunyi hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata ibnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin sedaqatin jariyah au ilmin yunfa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu.
yang artinya ketika anak Adam mati maka terputuslah semua amalannya kecuali yang tiga. Yang pertama itu sedekah jariah, yang kedua itu ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, dan yang terakhir itu doa anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Jadi kita sebagai anaknya harus senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, entah mendoakan agar orang tua kita sehat, panjang umur, dan yang lainnya. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.